Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan di Ustaz sekalian. Al-Mukarram guru kita Ustaz Hasan Sahidi, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Fatih bin Haji Ahmad Syar'i yang sama-sama kita muliakan seperti Abdul Rashid bin Haji Al-Hali, serta guru kita yang insya Allah akan hadir, Kiai Haji Muhammad Husni Abdul Rahim Syar'i yang akan mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz ini, mobil khusus para tokoh yang pada kesempatan ini bisa hadir, yang sama-sama kita muliakan Bapak Samad beserta stafnya, begitu juga Bapak Adurah, Bapak Iwan, DPRD yang alhamdulillah kita tadinya bisa hadir dan bisa berwakil di masjid yang hadir. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Hidayat bin Husni Idrus serta para ahli ulama, para tokoh masyarakat yang tidak disebutkan namanya satu persatu, dan para hadirin jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi pada hari yang cerah ini dengan menjawab salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih, arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Pertama-tama sudah selayaknya lah kita para hadirin semuanya yang hadir di sini untuk selalu bersyukur dengan Zat yang Maha Luhur atas segala nikmat-nikmatnya sampai saat ini pun tidak bisa kita ukur. Sudah sepantasnya pula kita yang hadir di sini dengan berbagai macam profesi serta ketokohannya kita untuk terus memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci atas segala karunia yang terus-menerus yang tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur, yang terus memberikan apa yang bisa kita berikan untuk agama kita yang tercinta, li'izzatil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sholihati yaumil ahad, ahlan wa sahlan, kami ucapkan kehadiran guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Husni Abdul Rahim Syar'i yang insya Allah para hadirin semuanya nanti akan mendengarkan kajian kita yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Di pagi hari, yaitu hari Minggu atau Yaumul Ahad, di mana kita ketahui kalau dalam Islam itu hari pertamanya Yaumul Ahad, namanya ada Ahad, udah hari pertama. Di mana hari pertama kita sudah bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan yang terbaik. Kita bisa bangun pagi-pagi, kita udah bisa sholat tahajud di awali pagi-pagi, sholat subuh berjamaah pagi-pagi bersama sekian banyak umat Islam. Kita berzikir pagi-pagi, kita langsung bermudzakarah pagi-pagi, semuanya kita bisa dapatkan di pagi hari ini. Maka kalau
awal pagi-paginya saja umat Islam ini dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka insya Allah nanti kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk diri kita. Karena pada awalnya kita membiasakan, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan membentuk diri kita. Sebagaimana dalam sebuah pepatah mengatakan, al-insanu ibnu awamihi. Manusia itu adalah anak-anak dari kebiasaannya. Mudah-mudahan forum silaturahim subuh gabungan ini yang telah terjalin silaturahimnya dari berbagai macam umat dan tokoh membuat kebiasaan umat Islam ini goyang bangun pagi, membuat umat Islam ini gemar bangun pagi. Karena kalau awalnya cakep, prosesnya juga cakep, insya Allah finishnya cakep. Jangan sampai startnya kita menang, tapi biasanya finishnya malah mundur. Jangan sampai. Tapi kalau startnya kita bagus, prosesnya silaturahim kita bagus, insya Allah nanti finishnya pun akan bagus. Kebahagiaan buat umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, wabil khusus para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, serta Bapak RW yang kami lupa sebutkan namanya, Bapak Muhammad Yunus beserta stafnya dari RT 1 sampai RT 13 yang telah menyumbang beberapa dus minuman. Ya, kami berharap ini bukan hanya di suku gabungan, suku-suku yang lain juga supaya bisa menyumbang. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita berhenti berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang terus-menerus kebaikannya diberikan kepada hamba-hambanya. Itu bisa kita amalkan, bisa kita patrikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kami dari perwakilan Dewan Pengurus Masjid Jami Al-Amin yang pertama mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Bapak Haji Rosyid Ahmad selaku Ketua Subuh Silaturahim Gabungan antar mushola dan masjid yang telah memotivasi seluruh umat supaya bisa hadir silaturahim antar umat Islam yang alhamdulillah di Masjid Al-Amin ini bisa mengadakan subuh gabungan yang sudah ke berapa? 22 kali. Alhamdulillah. 22 tahun. 22 tahun, maaf, sudah 22 tahun subuh gabungan terus berjalan. Mudah-mudahan terus berjalan sampai akhir hayat kita, sampai umur dikandung badan, silaturahim subuh terus berjalan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusan umat Islam dengan silaturahim. Dengan jalinan silaturahim Allah akan mempermudah segala urusan-urusan kita yang sulit. Man ahabba ayyusaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi adarihi wal yasir rahimahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, maka jalin silaturahim, perkuat silaturahim. Saling kenal belum cukup, harus dengan silaturahim. Tapi terkadang jangan sampai kita sudah saling kenal, sudah silaturahim, lantas sering banyak menilai, lantas sering banyak menjustifikasi, lantas sering banyak menghakimi, yang pada akhirnya berselisih paham, pertikaian, dan muncullah permusuhan. Kalau sudah silaturahim, itu kita jaga, itu kita perkuat, jangan saling menghakimi. Kebaikan-kebaikan yang sudah tumbuh di kampung-kampung kita dan di daerah-daerah kita, itu harus kita pelihara dengan baik sehingga bisa terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dan yang kedua, kami selaku perwakilan pengurus Masjid Jami Al-Amin beserta para pengurus lainnya yang itu pada pakai baju biru-biru, saya doang yang beda sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan dewan pengurus lainnya yang dari Maros sudah berbenah. Begitu juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Haji Rasid Ahmad dan para guru semuanya. Kalau melihat kekurangan di sana sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jalinan silaturahim ini terus terlaksana sehingga kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, antara kita, tetangga kita, yang itu semuanya bisa mempermudah segala urusan-urusan kita, dan Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, karena guru kita ya serta penceramah kita sudah ada di tengah-tengah kita, semuanya bisa mendengarkan dengan seksama. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua. Maka kami akhiri, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jazakumullah ahsanal jazaa kepada Ustaz Farhan yang telah menyampaikan kita tersebutnya, mudah-mudahan kita dapat memakluminya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Haji Muhammad Husni Tamri. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna ashabal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي سند الوفاة والإمام المؤلف رحمه الله ونفع نفعه وبارك جهود مما روي آله ويهرب الأخير من الله من الواجبات.
Apabila kepada mitra wahbalin para habaib para kiai para sakinah segenap hadirin yang saya muliakan, terkhusus hadir dengan kita Bapak Camat Abdi Bapak Igan juga Ketua Sholat Subuh Gabungan Batas Generasi Tamat dan juga Hafizah Ustaz Haji Mahmudullah Ustaz Abu Aziz Dr. Ustaz Dr. Jaya Sadiqi dan seluruh para asyirin Bapak Al-Fatih dan juga satu persatu lamanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan tahmid yang memiliki pada guru-guru dan habaib. Kalau akan semuanya guru-guru kita yang hadir para habaib, Allah menjadikan umurnya dan kesukaan walaupnya amal beliau keberkahan umurnya. Lalu pulang orang tua kita Ustaz Haji Usman, kita ketua Masjidil Alamin Haji Nasar Farhan Ustaz Urus. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullah wa ala manabati bi barakatil kitab yani. Wa yahul aqru bi rahiyatil wajibah. Sesungguhnya ini berganti bulan Zulhijjah di mana kita disunahkan untuk berbuka, maka saya akan membaca kitab yang berkenaan dengan ibadah. Walau aku billahiyatul wajibah, haram makan daging korban yang wajib. Sawa'un kana bermujahadah dengan amal wajibah manusia di syifai maliki. Ya, baik ada ya, korban wajib itu nazar mujahadah seperti ya, dia menggantungkan ketetapan kurban dengan kesembuhan sakitnya. Ada sakit air mengubah menggantungkan kurban itu dengan kesembuhan sakitnya. Kalau mutlakkan atau mutlak aja di alam yang ada di besar syait ya bahwa tidak menggantungkan kepastian sesuatu ya gantungkan ya kurban aja ya. Jadi dia nazar kurban. Kalau seperti saya berkata ja'al hadis syafa'a aku jadikan kami ini sebagai kurban. Ya. Itu kalau korban wajib haram yang dimakan, yang seperti nazar. Wajib pasal berlebihan wajib melakukan semuanya. Ya, atau berlebihan waktunya, sejak kulitnya, tangkuknya semua. Ya, kalau korban wajib, seperti dia nazar, menjadikan kandung ini sebagai korban, wajib semua kulitnya, tangkuknya, ya sedekahkan. Kalau yang juzul bermutahi ayatu nasihat. Maka tidak boleh bagi orang yang berkorban makan daripadanya sedikit pun, sedikit tidak boleh. Wajib dilakukan semua. Semua disebut kemudian misalnya di darinya pendidikan itu tidak boleh makan juga. Dia manfaat bermanfaat orang yang wajib atasnya nafkahnya, anaknya, istrinya, yang wajib diberikan nafkah kepadanya tidak boleh juga makan sedikit tidak boleh. Fa'in akala min hasya'at baru tahu. Maka jika dia makan daripadanya sedikit, dia menanggungnya. Wala talzamu irakatu dan tidak wajib atasnya mengalirkan darah yang kedua. Dia tahu berfa'alu karena Rasul dia melakukannya. Jika makan, ya usah lakukan lagi pertanyaan kedua, ya mengalirkan darah yang kedua. Dia mengganti.
Warajihu aladina suami Syafi'i, dan orang yang kuat yang menaskan apa Imam Syafi'i ayat 5 tahu yang menanggung nilainya. Nilainya berapa tuh kalau dia makan? 1 kilo, ya, nilainya berapa? Kan itu menanggung, ya. Karena wajib disedekahkan, kalau dimakan dia wajib ya menanggung nilainya. Wajib sama pendapat ya, wajib yang sama seperti mesti padanya seperti dagingnya, meskipun banyak seluruh dagingnya. Tapi wajib mencari lebih dari orang satu pendapat bersekutu pada sembelihan yang lain. Wasunnatu ayat 2 min adhiyatil masnunah. Sunnah makan daging korban yang sunnah. Kebalikannya, kalau yang wajib haram dia makan. Sebutkan semuanya wajib. Anduknya, kulitnya semua. Namun kalau yang sunnah makan. Intah dia masih bisa berkorban dirinya. Kalau dirinya dia korban sunnah makan. Dia kira firman Allah dia akhirnya. Lain halnya jika dia berkorban dengannya dari selainnya, karena itu seperti mayat disyaratkan syaratnya. Pada yaitu seluruh aku kita maka tidak boleh baginya makan daripadanya. Tidak boleh. Ya, kalau dirinya sunnah, korban sunnah, dirinya yang korban sunnah makan. Ya, namun kalau dia berkorban sunnah bukan dirinya, ya. Bukan buat dirinya, bukan siapa, bukan orang lain. Seperti mayit dengan syaratnya. Kalau mayit ini kan kalau kurban harus wasiat, ya, ada wasiat. Dan juga kalau masih hidup harus kita minta izin dulu kepada orang yang mau kita beri kurban, karena ini menjadi tebusan. Jadi harus izin. Lain halnya kalau dia hutang, siapa punya hutang seperti, ya lantas kita bayarkan hutang siapa masih ada, lantas kita beritahukan, ya susah. Tapi kalau kurban itu sebelum tidak ya menyerupai tebusan. Jadi kita bilang dulu sama yang mau buat itu kurban. Ya. Jadi kalau mayat misalkan dia ada wasiat nggak di masa hidupnya? Kalau ada wasiat di masa hidupnya jadi kurban. Ya, tapi kalau nggak ada wasiat ya itu biasa aja, sedang biasa aja. Jadi kalau kita punya orang tua meninggal dunia, ya ibu kita meninggal dunia, kita nggak tahu, ya nggak ada wasiat, kita sembelih kurban, ya hadir pahalanya buat orang tua, ya hasil kurbannya tersebut dalam pahalanya itu sah kurbannya. Seekor kambing hanya 1 orang, namun tersebut di dalam pahalanya itu sah kurbannya. Wal afdalu al-aqu min kabiha, itu dari maka dari hatinya. Ya, sunnah maka kurban sunnah yang disunahkan paling utama hatinya. Ya, itu. Jadi kalau kita kurban masjid amin misalkan, ya udah serahkan itu pengurus janator, ya. Nah, hatinya kasih dulu. Jangan kambing besar kagak, ya, sapi besar kagak, pesen. Ya, ntar pahalanya lebih enak tuh ya. Udah gitu, kasih kertas, ada tulisannya di tas kantor di rumah. Kambingnya nggak besar, ya Pak Ali minta lagi 10 kantor. Urusan banjir selain aja dah, ya. Nah, kalau makan yang utama itu hatinya. Ya. Wayang yang berasal dari juz'in, yang tadi wajib sholat makan, juz'u daripada ini muntah, ya muntah, ya kurang lebih 8 orang. Ya. Sedekahkan wajib. Baru yang lama Tuhan lagi yang segar, ya, yang tidak dimasak, bola bagi dan tidak dibuat ende. Balanya tidak lagi beramal dan tidak cukup menjadikan daging sebagai makanan. Jangan. Walau orang bagi nilai dan mengundang orang bagi kepada makanan. Kita buat nih di rumah bakal api, bukan kita masak. Undang orang-orang fakir. Niat kita berapa? Dia cakap deh, dikasih daging dengan ada duit dia tak. Udah kita bikin makanan, bikin sate, bikin kue, kita dia untuk makan. Itu nggak cukup. Kenapa alatnya dari anna haqqahu fi tamallukihi? Karena bahwasanya hak orang fakir itu menguasai. Ya, kalau di dalam akikah itu in'am ada bagi orang yang miskin, ya itu
Kalau kurban itu tamlik, menguasai. Ya. Kalau bagi orang yang mampu sebagai hadiah, nah itu namanya kebalikan, it'am. Ya, sebagai makanan. Kalau dalam mereka berbalik. Kalau orang yang mampu itu it'am. Kalau namanya tamlik bagi orang yang nggak mampu, orang fakir, namanya it'am. Nah, ini tamlik, menguasai bagi orang yang fakir. Jadi kalau udah dapat mau dijual kan, mau dikasih siapa itu urusan dia. Ya. Jadi haknya menguasai. Jadi kalau enggak, dia tak menguasai. Makan aja kan, tapi jadi ya, makan. Itu nggak cukup. Jadikan makanan, kurban, dibuat sop, dibuat dendeng, buat apa aja. Kita udah mau pakai tuh. Nah itu nggak cukup. Ya. Walanya kita berdua lagi tidak cukup yang menguasainya selain daging. Pemiliknya dia dari murid makasih bapak kami ini hati buat hari sempat dan hari sempat saja. Walanya hadir tadi tasawuf dan tidak cukup hadiah dari saudara. Walau kabur nabi alami dan tidak cukup seukuran yang mereka dari daging, artinya di barat. Ya, mereka kata itu. Walau besar boleh bagi itu muslimin boleh. Cukup yang memberikan kepada seorang fakir yang muslim merdeka. Cukup. Ya, ini adalah memberikan sedekah. Artinya kita potong kambing, dia makan dari hatinya. Kemudian semuanya, sisanya itu kita berikan kepada satu orang, ya satu orang muslim yang fakir lagi merdeka. Cukup. Ya, ada cukup. Waya rohul menjadi lani haram makan semua daging. Ya kalau semua daging dimakan itu haram, walaupun korban sunnah. Waya rohul main musyaibin al-udhiyah at-tajliha haram menjual suatu dari kurban sehingga kulitnya haram tuh ya, menjual suatu dari kurban sehingga kulitnya bisa mana kulitnya potong dulu kan diminta terus ada dijual yang korban, itu haram hukumnya. Wajah luhur dan menjadikan kulit sebagai upah. Kulit sebagai upah, boleh. Potong, uang 500 kamu punya udah buat upah sekalian. Itu nggak boleh menjadikan kulit sebagai upah. Yang dasar bagi upah potong. Waikan atau meskipun korban sunnah, meskipun korban sunnah itu haram menjadikan kulit sebagai upah. Bahwa yang rasakan lebih ilmu bahkan mensepakatkan dengannya orang yang berkurban alian kaisubihu atau menjadikan dari kulit mayat tadi yang bermanfaat dengannya daripada ya satu aulin atau sedang aulin atau timbaan atau yang lainnya ya tidak menurut kan tidak manusiawi nggak kayak kita cari ya sedang itu bisa buat kulit ya kulit buat setal, buat sepatu, ya atau timbaan. Walau biru dan tidak boleh menyewakannya. Kenapa yang dia tahu imbal al-baruha merupakan balanya itu wajah ini? Karena bahwasanya ya, sesungguhnya itu penyembelihan kurban pendekatan diri kepada Allah. Kita kurban pendekatan diri kepada Allah. Yang namanya kurban itu mayul baru. Ya, suatu yang disebut bila maaf dari orang berhak tanpa bagi Allah Taala mendekati kepada Allah Taala minjauhin dari hari ini ila ayat tasyrik sampai akhir hari tasyrik. Itu kurban hewan ternak yang disebut. Yang disebutnya mulai dari hari Idul Adha terbit matahari lewat seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Misalkan hari Kamis nanti itu 10 Zulhijjah 11, 12, 13 itu ayam tasyrik. Jatuhnya terakhir hari Minggu. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Andai kan hewan imam lalu al-farid wal-qurb yang qobla tamami dulunya sohat udhiyah. Ya, dipotong tuh hewan udah putus saluran nafas dan makannya sebelum sempurna terbenam matahari. Artinya matahari sedang terbenam. Hewan dipotong, kurban sapi ya, kambing ya,
Udah putus saluran makan dan nafasnya, syahatun hayyatun, sah kurbannya. Jadi bukannya habis asar, bukan. Habis asar habis nggak boleh dari depan udah asar. Habis asar maghrib, terbenam matahari. Itu depan udah terbenam matahari. Sekali saja ba'da kababi wudu'ha. Sebelum sempurna terbenam matahari, itu hewan udah putus saluran napas dan makannya, sohartul hayyatuhu, sah kurbannya. Jika ada yang bawa hewan kurban, alatnya yang sengalam. Ya sabarannya korban seperti ini, habis ngobek, kawannya kan, ya jangan kayak bilang, begini hari. Oh, yang penting dia putus saluran napas makannya, urusannya bagi utara. Ya, kita apa ke? 9 ke? Habis bisa, yang penting putus dulu. Di hari selalu dalam al-Quran dari Rabbana kami berfiha sohatul hayyatuhu. Ini nggak boleh tuh, ya. Sewakan karena sebenarnya itu kurban berdekati kepada Allah Taala. Kalau yang bisa ayatnya ini maka tidak boleh kembali kepadanya illa kalau bersolat kecuali apa yang diberikan kemurahan baginya. Bukan kalau dalam makan itu kemurahan. Maka sebenarnya yang tadi beberapa hanya artinya itu, ya boleh sepertiga. Wali anal maksudnya tanpa masakin karena bahwasanya tujuannya bermanfaatan pada orang miskin. Walau yasuru dzalika di mujarrad iradatillah dan tidak hasil kejadian itu semata-mata mengalirkan darah. Kalau hanya mengalirkan darah saja dari hewan tanpa memberikannya kepada orang-orang miskin, ya itu hasil. Paling maka menguasai mereka dia tasarrufu bil lahim untuk mereka gunakan pada daging bimasya'u dengan apa yang mereka inginkan min bayin daripada penjual baik saja. Jadi kalau sudah diberikan kepada orang miskin itu namanya tamlik. Orang miskin itu menguasai daging. Dia mau jual, boleh. Dia mau makan, boleh. Dia mau kasih orang, boleh. Seperti di mana itu? Di Istiqlal. Kalau habis dapat, dia jual. Sudah memiliki. Jadi kalau orang miskin itu tamlik menguasai dalam kurban. Jadi dia tasarrufu agar mereka menggunakan daging itu bimasya'u dengan apa yang mereka inginkan. Yang baik daripada dijual atau selainnya. Itu berarti ya. Kok daging dijual sih dikasih? Karena pemiliki bagi orang miskin itu tamlik namanya menguasai. Bagi orang yang mampu infak sebagai makanan. Namun kalau dalam akikah dibalik bagi yang mampu sebagai tamlik, bagi yang miskin namanya apa infak. Wal amdalu adalah sebuah binatulihah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sekian manfaatnya. Dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan jazaa kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan kajian kitabnya yang begitu jelas kepada kita sekalian. Mudah-mudahan menambah kepada ilmu kita dan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ada rezekinya kita menjalankan sunnah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin wa rahmatullah. Selanjutnya sebelum kita ikuti Wadah hasanah tidak pas rasanya kalau ada Pak Camat kita nggak sampai. Walaupun cuma 5 menit, kita minta kepada Bapak Camat kita untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Camat, Bapak Erlangga Muhammad Faisal, silakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad. Sallallahu wasallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat yang hormat Ketua Forum Silaturahmi Surat Gabungan yang hormat
mungkin tidak jadi kegiatan. Yang terhormat Bapak Lurah Ramadjati, yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Watihu, yang terhormat Dr. Kiai Hasan Solihin PLC, dan tentunya seluruh Bapak Ibu sekalian di atas saya ada Ibu yang benar. Semoga pada pagi hari ini dalam berkumpul di Masjid Al-Amin ini, terima kasih kepada DKM Al-Amin panitia yang telah menerima kita semua di sini dengan luar biasa. Insya Allah kedepannya ulama dan umaro ini memang harus sinergi, harus kompak. Apa yang disampaikan tadi antara ulama dan umaro, jangan ada suatu pertikaian atau perbedaan. Apapun perbedaannya diselesaikan secara silaturahmi. Nah, ini salah satu ajang momen ya ini silaturahmi. Hari sekalian, tidak lama lagi kita masuk di tahun politik. Saya selalu sampaikan di forum apa saja, termasuk di forum 2020 ini. Saya yakin di masjid ini warnanya berbeda-beda, tidak satu warna, tetapi tetap tidak menjadikan warna yang berbeda itu suatu perselisihan atau pertentangan. Kita harapkan semua Indonesia, DKI Jakarta khususnya Kecamatan Ramadjati, pada saat terjadi pesta demokrasi, insya Allah aman. Dan tentunya ini tidak hanya pemerintah saja, tentunya ulama sangat mempunyai peran yang sangat penting. Pasti saya yakin di sini tidak hanya satu warna, dua warna, tapi banyak macam-macam warna di sini. Dan mudah-mudahan warna itu menjadi sekatan, menjadi satu umat muslim. Jadi mudah-mudahan kedepannya pada saat kita ada demokrasi dari sekalian ini tetap aman gitu ya secara umum. Dan tadi pada saat kajian kita nggak ada yang tanya, boleh nggak ya? Boleh hanya sebut-sebut saya cuma penasaran, karena kebetulan ya kita supaya dengan penasaran, karena pas tadi pas apa berubah ya. Sekarang kadang-kadang banyak kita lihat di media itu yang berubahnya pakai apa tuh kemasan nanti dikirim ke saya kurang paham lah ya, apakah itu bisa atau tidak. Kadang-kadang suka ada yang nanya ke saya itu di mana? Saya nggak tahu, saya bukan ulama, umaro, ya kan? Kalau umaro salah, mau kamu di forum ini mungkin ya lebih tepat, serahkan kepada ahlinya. Kalau tanya PBB macam pemilihan bangunan, camat ya. Ya ulama lah posisi. Tapi ini suatu ganjalan bagi saya. Kayak gitu lah, kadang-kadang suka ngobrol ya. Ini gimana pada ada korban kalengan, gimana saya belum paham pastinya. Mungkin sedikit nanti masalah lah mungkin di sini pun ada yang pernah mendapatkan informasi atau ajakan mungkin ya, supaya jangan sampai salah langkah, dan mudah-mudahan dengan forum yang baik ini kita menambah paling tidak ya ilmu lah ya. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak kita yang disampaikan di akhir Al-Amin. Kita doakan agar Allah SWT yang Hadirin rahmatullah, selanjutnya mari kita ikuti tausiah pada bahasana yang akan disampaikan oleh Wadul Ulama Akhirul Mahbub Ustaz Muhammad bin Kiai Husaini. Ada yang menonton masyhur sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi ta'ala wa ta'ala tuflihun. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama berkumpul di Masjid Jami' Al-Amin dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul menuntut ilmu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita banyak para guru, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Taika bin Husin Al-Idrus, dan masih banyak sekali guru-guru yang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, disehatkan badannya, disampaikan segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Amin, paman saya Al-Mukarram Ustaz Farhan bin Haji Husin bin Haji Zakaria. Begitu juga orang tua kita bersama, sepuhnya Kampung Arkus Bapak Kiai Haji Utsman bin Haji Zakaria. Begitu juga Ketua Forum Silaturahmi Salat Gubernur Bapak Ayahanda Bapak Dr. Andes bin Muhammad Rafi Ahmad, ada Bapak Jamat, Bapak Iyan, Bapak Lurah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Husin Tamrin tentang masalah korban. Mudah-mudahan yang punya rezeki mau keluar. Kadang-kadang punya tapi nggak mau. Ya, punya tapi nggak mau, yang repot. Pada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqbanna musannatan." Apa makna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang punya keluasan rezeki, dia nggak mau ngeluarin buat sunnah kurbannya, jangan deketin musala kita. Artinya sindiran, singgungan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pantas. Kalau punya rezeki tapi nggak mau mengeluarkan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diamalkan pada hari raya Idul Adha sampai selesainya hari Tasyrik. Mudah-mudahan yang mau berkorban ya untuk mengeluarkan hartanya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kendaraan kita semuanya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa kalau beli yang mantap. Ya jangan beli yang 2 juta, 1 juta. Kalau hewan korban lagi musim begini nih, biasanya kalau di Jakarta 2 juta mah nggak nyampe kali umurnya. Nah, kecilan atau kecilan yang hasil, ya beli yang benar, jangan cuma beli doang, karena nanti juga tanggung jawab. Ya apalagi kadang-kadang diserahin ke panitia terima-terima aja, padahal itu nggak sampai pada umurnya, pada syarat-syaratnya. Ini repot juga jadinya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya punya rezeki, kita bisa mengamalkan sunnah kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita dari kemarin dengar berita kloter pertama berangkat, ya kloter kedua udah belum? Udah mulai belum? Hah? Udah? Gelombang kedua udah berangkat. Insya Allah semua di antara kita ini yang belum haji pasti pengen banget pergi haji, betul nggak? Yang udah aja pengen, apalagi belum? Belum sama, buat aja enak ya, belum gitu. Hadirin rahimahullah, kita minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki biar kita bisa pergi haji ke tanah suci, sehingga kita mendapatkan inti dari pergi haji, yaitu mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan kecuali satu, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadis ini Allah meneruskan wa birruhu it'amut ta'am wa tibuh. Ini kalau kita yang pergi haji ini kita lihat ini kita.
Bagaimana kita melihat diri kita kalau pergi haji ini diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Lihat aja habis pulang haji dia amut ta'amna. Ya amut ta'am ini artinya senang ngasih makan orang. Kenapa Rasulullah menganjurkan mana ya amut ta'am? Karena primer kehidupan manusia adalah makan. Mungkin kalau orang punya baju cuma 2 biji masih bisa dia hidup. Ya pasti bisa hidup. Cuci kering pakai, yes. Orang nggak punya rumah, kita lihat banyak yang nggak punya rumah, tinggal tidur tiap malam di mana aja deh. Tapi kalau urusan makan, nggak makan, kira-kira gimana? Kita yang biasa makan pagi nggak sarapan, jam 10 udah unang-unang mata kita. Ya. Nggak makan siang juga, kira-kira sampai jam 2 gimana tuh rasanya? Nggak makan juga sampai sore. Ya. Makanya Rasulullah memberikan makna memberi makan karena yang paling dibutuhkan oleh orang yang punya hajat itu adalah makan. Artinya di sini maknanya adalah pedulian sesama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pergi haji, pulang haji, kalau kita semakin peduli dengan orang lain, maka itu mudah-mudahan amal haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tapi kalau kamu pulang haji nih, pulang-pulang malam mungkin nggak peduli, nah ini takutnya kemarin mungkin pergi hajinya pakai duit yang agak cakep tuh. Ya. Atau mungkin juga niat hajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tibul kalam, mulutnya makin cakep. Pulang haji mulutnya makin rapi. Kalau ngomong ditata, nggak bikin nyakitin hati orang. Nggak keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat yang baik. Nggak keluar dari lisannya kecuali di situ nasihat untuk kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau pulang-pulang haji mulutnya makin pedes, ini takutnya tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang haji pedulinya makin tinggi, mulutnya makin bagus. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa insyaallah. Ya, pulang haji sering menyebar apa setelah dia melaksanakan ibadah haji, senang mengucapkan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya sunnah itu juga adalah semuanya memang dianjurkan kepada kita semuanya. Ya, sebagai umat Rasulullah SAW. Apalagi Nabi Muhammad setelah masuk kota Madinah, pertama kali yang dianjurkan adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Nah ini salah satu sunnah juga yang hampir dilupakan sama kita. Ya, hampir kalau kita ketemu sama kaum muslimin nanti, bang, bagus nggak? Ini bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Kenapa itu? Mengucapkan salam. Kemudian kita bisa terapkan di salah satu sunnah yang sangat agung, bahkan di syiar yang sangat besar di dalam syariat Islam. Kita ketemu orang, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, ketika nanti orang pulang haji, ini ada satu keistimewaan juga nih. Insya Allah di setiap wilayah ada orang yang pergi haji. Di RT kita di lingkungan kita ada 1 orang yang pergi haji. 2 orang, alhamdulillah. Nah itu ada kesempatan banget buat kita tuh. Ya, ada Nabi SAW, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu hajj. Ini sebenarnya hadiah banget buat kita yang nggak pergi haji. Artinya adalah Nabi berdoakan, ini doanya Nabi. Allahumma ighfir lil hajj, ya Allah ampunilah orang yang pergi haji dan orang yang diistighfarin namanya orang yang pergi haji. Ini hadiah. Jadi dia pulang dari Makkah adalah delegasi Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk doain umat Nabi Muhammad biar dosa-dosanya diampuni. Karena kan Nabi Muhammad pengennya begitu. Harapannya Nabi Muhammad kita ini tidak punya dosa. Kita ini selamat di yaumul qiyamah nanti. Nah makanya salah satu hadiah adalah doanya Nabi Muhammad ini. Doanya orang yang pulang haji, istighfarin kita itu hakikatnya doanya Nabi Muhammad SAW. Berapa lama ini masanya? Nabi pernah mengatakan juga, yughfarul hajj wa liman istaghfara lahu hajj fi baqiyati dzulhijjah wa muharram wa safar wa ashri rabiul awwal. Apa makanan Nabi SAW? Diampuni orang yang pergi haji, begitu juga orang yang istighfarin sama orang yang pulang haji. Dari mulai kapan? Dari mulai dia selesai melaksanakan ibadah haji sampai habis bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah setelah melaksanakan haji kurang lebih anggaplah 10 hari gitu misalnya. Artinya selesai dari Dzulhijjah, tambah lagi bulan apa ya? Dzulhijjah apa? Muharram. Tahun baru. Pas itu ada 10 Muharram yang kita biasa pahamin dengan lebaran akhir atau meluaskan rezeki kepada keluarganya dan lain-lain dari sunnah dianjurkan di 10 Muharram. Habis Muharram apa ya? Safar. Wa ashri Rabiul Awwal.
10 dari awal. Berarti kurang lebih 3 bulan tuh doanya tuh. Ya, jadi kalau kita ketemu orang, kita udah tahu nih orang pulang haji, minta doa tuh. Jadi orang pulang haji, kita tengokin, jangan mikirin minta oleh-oleh. Oleh-oleh mah gampang, banyak di Al-Hawi beli. Ya, dia beli aja, sono pulang bungkus, dia pulang ke rumah dari siapa nya ada orang pulang haji, kan gitu. Artinya itu oleh-oleh gampang deh. Korma semuanya ada di sini. Kacang-kacangan ada semuanya, sorban apa enggak terlalu penting lah itu. Yang paling penting adalah kita minta doa sama dia. Yang kedua, kalau ada air zam-zam kita minum, ya Allah. Ya. Zam-zam tergantung apa yang kita niatkan untuk kita minum. Bahkan sampai kalau kita niatnya minta keberkahan pada Allah berkat zam-zam hati kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ya kesempatan buat kita ketika kita tahu ada saudara atau tetangga yang pulang haji, jangan kita tinggalin untuk kita tengokin, kita doain, kita minta dari beliau biar dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup ya, saya teringat ada satu benar kaitan dengan masalah kita di haji ini atau kurban. Kita kadang-kadang nih kalau lagi masuk masjid suka tahu-tahu duduk, lupa untuk tahiyatul masjid. Nah, ini ada penggantinya. Ada penggantinya. Apa penggantinya? Kalau di kitab bidah dikatakan kalau ada orang masuk masjid mungkin nggak sempat tahiyatul masjid, ya langsung duduk, atau mungkin dia masuk masjid nggak punya wudu, itu diganti sebagai pengganti tahiyatul masjid dengan membaca Subhanallah kalimat thayyibah, ya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca berapa kali? 3 kali. Ya wakilah itu dikatakan 4 kali. Jadi kita baca ada 4 kali ada susahnya. Yang mungkin kita tadi nggak sempat mungkin karena ada orang masuk masjid nggak sempat wudu karena ada urusan sama orang di dalam. Ya, biar kita dapat pahala tahiyatul masjid, kita di situ baca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 3 kali atau 4 kan? Kalau dipakai kalau baca 4 kali nambah 1 lagi pahalanya biasanya. Nah, atau mungkin karena kita masuk ke sini ada guru udah mulai ngajar kita langsung duduk. Gimana cara tadi? Tadi. Nah, itu bisa jadi itu semua. Karena saya baru baca itu kita kemarin malam, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Jadi insya Allah kita semuanya tidak ketinggalan lagi pahala tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid salat jamaah udah berlangsung, otomatis sudah dapat termasuk di situ pahala tahiyatul masjid. Karena intinya tahiyatul masjid adalah ketika masuk masjid kita langsung sholat sebagai penghormatan untuk masjid. Ya karena masuk sudah sholat berjamaah sudah termasuk di situ mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya seperti haji kita suci. Maaf untuk mengambil dengan kemudahan semuanya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang lagi pergi haji Allah berikan sehat afiat, kemudahan kelancaran semuanya haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada kita Ustaz Al-Fatih yang telah menyampaikan modalnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam ilmu kita sehari-hari dan informasikan beliau adalah salah satu guru tetap di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan manfaat ilmunya sekali berbeda. Amin ya rabbal alamin. Amin warahmatullah. Sebelum ditutup dengan takbir zikir dan doa, ada beberapa maklumat. Yang pertama tentang keadaan soal bekas. Soal awal sebesar 37.417.000 rupiah, 37.417.000 pemasukan infak ahad lalu berjumlah 3.035.000, 3.035.000, pengeluaran 3.525.000, sekali lagi 3.525.000 rupiah, sehingga saldo kas akhir saat ini berjumlah sebesar 36.927.000 rupiah. Alhamdulillah. Akhirnya warahmatullahi untuk ahad akan datang. Majelis Ta'lim Syekh gabungan kita 18 Juni 2023 bertempat di Mushola Al-Barkah. Mushola Al-Barkah dalam Raya Codet Gang Pangeran. Yang kita sudah maklum yang gurunya dipimpin oleh Ibu kita Habib Muhammad bin Abdul. Berdoa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Yang akan datang kita berhadir kembali ahad yang akan datang.
Hadirin rahimakumullah, mari kita akankan majelis kita pada pagi hari ini dengan takbir dan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Bapak Haji Dr. Hasan Sohidi. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat alaiha nabiyyun wa yamut wa alaiha wa biha nu'ati insyaallah ta'ala al-aminin birahmatihi wa karamih astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim arhamu ya maulana ya mahmud Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين محمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريمة بسلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا قهار يا جبار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, dengan itu berdoa jadi berakhir jawab kita pada pagi hari ini. Al-Baqir membaca mohon bila ada yang belum berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah wa barakatuh. Alhamdulillah Amen.